Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan juga semangat ya dalam belajar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang Muhammad Rasulku. Nah, adapun untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, kalian nantinya akan memahami kisah Nabi Muhammad saat diangkat menjadi Rasul. Yang kedua, yaitu menjelaskan cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, yang pertama yaitu bagaimana sih kisahnya Nabi Muhammad ketika beliau diangkat menjadi seorang Rasul? Nah, pada masa itu anak-anak, Rasulullah Nabi Muhammad ini sedang berkholwat atau berdiam diri di sebuah gua, yaitu Gua Hiro. Dan ketika beliau sedang berdiam diri di Gua Hiro, tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa wahyu dari Allah, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Jadi Nabi Muhammad disuruh membaca anak-anak. Wahai Muhammad, iqra, bacalah. Tapi Nabi Muhammad menolak itu karena Nabi Muhammad memang pada masa itu tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Nabi Muhammad berkata, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril tetap memaksa, bacalah. Saya tidak bisa memaksa, kata Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad dituntun oleh malaikat Jibril membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut, badan Nabi Muhammad tiba-tiba menggigil. Beliau langsung pulang menemui istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah, menceritakan semuanya yang terjadi di Gua Hiro. Disitulah peristiwa di mana Rasulullah mulai diangkat menjadi utusan Allah. Nah, ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi seorang Rasul, ini ada beberapa metode dakwah Rasulullah. Yang pertama, beliau berdakwah secara diam-diam. Yang mana dakwah ini dilakukan selama 3 tahun. Dengan mengajak mereka untuk bertauhid dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Karena pada masa itu semua kebanyakan orang Arab, kebanyakan orang Mekah mereka menyembah berhala. Bahkan berhalanya nih ada di sekitaran Ka'bah. Nah, kemudian siapa saja sih yang masuk ke Islam pertama kali ketika Rasulullah mulai dakwah secara diam-diam? Yang pertama yaitu Khadijah radhiyallahu anha, yaitu istri tercintanya beliau. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau atau putra dari Abu Thalib. Kemudian Abu Bakar dan juga Zaid bin Harithah. Mereka semua ini merupakan salah satu golongan orang-orang pertama yang masuk Islam. Kemudian dakwah Nabi Muhammad yang kedua yaitu secara terang-terangan. Setelah Rasulullah berdakwah selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, Muhammad, waktunya sekarang untuk berdakwah secara terang-terangan. Di situ pertama-tama Nabi Muhammad mulai gelisah, mulai takut. Karena ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, banyak sekali perlawanan dari kaum Quraisy. Nabi mulai menyeru kepada masyarakat umum. Rasulullah mengajak masyarakat Mekah untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap hari Rasulullah mendapatkan ancaman, bahkan hampir dibunuh. Jadi setiap hari itu anak-anak Rasulullah ini ketika beliau berdakwah, beliau selalu mendapatkan ancaman, bahkan dituduh dengan kata-kata yang kurang pantas kepada Rasulullah. Tetapi walaupun demikian, Rasulullah tetap sabar dan melanjutkan dakwah dengan cara bijak. Hingga saat ini Islam menjadi agama yang besar. Kemudian hikmahnya dari diangkatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad merupakan teladan terbaik dalam bersikap dan berakhlak mulia. Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menjadi nabi untuk memperbaiki akhlak. Beliau menjadi teladan, beliau menjadi sosok yang uswatun hasanah, memiliki akhlak yang baik, supaya bisa kita contoh dan juga kita tiru. Yang kedua yaitu Islam mengajarkan tauhid, kebenaran dan juga kasih sayang. Cara Rasulullah berdakwah anak-anak, Rasulullah tidak pernah memaksa kepada kaum Quraisy untuk mengajak mereka memasuki agama Islam dengan terpaksa. Rasulullah selalu berdakwah dengan cara yang damai, dengan cara kasih sayang, dengan cara tasamuh, sehingga Islam banyak sekali yang masuk. Banyak sekali orang-orang penduduk Mekah, bahkan Madinah yang masuk ke Islam karena begitu bijaksananya Nabi Muhammad ketika beliau menyebarkan agama Islam.
Nah, yang ketiga yaitu pentingnya sabar dan juga bijak dalam menyampaikan kebaikan. Ketika kita menyampaikan kebaikan anak-anak, banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak menyukai dengan apa yang kita sampaikan. Tapi dengan begitu, kita tidak boleh gampang marah. Kita harus tetap sabar, tetap tegar dalam menyampaikan agama Allah. Begitupun Rasulullah. Kalian tahu kisahnya Rasulullah ketika beliau sempat dihina-hina, bahkan dicaci maki oleh orang Yahudi yang tidak bisa melihat. Nah, Rasulullah ini pernah suatu ketika, setiap hari Rasulullah ini selalu menyuapi Yahudi ini yang tidak bisa melihat atau buta. Si Yahudi ini setiap kali selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Selalu menjelek-jelekan agamanya Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah setiap hari tetap menyuapi. Tidak peduli. Dan orang buta ini tidak tahu kalau ternyata yang menyuapi ini tadi adalah Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad sakit, yang menyuapi ini bukan Nabi Muhammad lagi. Nah, orang Yahudi ini kaget. Kok tangannya tidak seperti biasa yang menyuapi aku? Ini siapa? Nah, orang yang menyuapi orang Yahudi ini berbicara, yang setiap hari menyuapi kamu, yang setiap hari datang menemui kamu adalah Muhammad yang selalu kamu jelek-jelekan. Setiap hari Nabi Muhammad seperti itu, selalu dijelek-jelekan, selalu diancam. Bahkan pamannya sendiri mengancam beliau ingin dibunuh. Nabi Muhammad tetap tegar, tetap sabar, dan juga tetap melanjutkan dakwah. Nah, anak-anak, itu tadi adalah kisah bagaimana cara dakwah Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Jangan lupa kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah Ibu berikan, kemudian nanti dikumpulkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.